النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة سيدتنا خولة المطهرة حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة العصر الرسول حضرة المقتدر حضرة الشيخ المقاتل الجيل حضرة الشيخ مقصد من المدن حضرة المهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة الباقي المقدم محمد بن علي معلم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سلم إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سلم حضرة أبي عمر العباس إلى حضرة أبي عبد الهدى إلى حضرة الشيخ بدر الشجر بن حضرة الشيخ اشفر أمر بجر حضرة الشيخ المعبد بجر حضرة الشيخ أبو محمد أمين بجر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذريتنا أن الله يعلى درجات بالجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وقالبنا من الهدى والتوبة والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Semua daripada kitab Tafsirul Ghafilin. Wa bi isnadihi qala ana Muhammad ibn al-Fadl qala ana Muhammad ibn Ja'far qala anna Ibrahim ibn Yusuf qala anna Ismail ibn Ja'far an محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا الله عز وجل جبريل فأرسله إلى الجنة فقال انظر إليها. Daripada riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Sidin mendengar daripada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Da Allah azza wa jalla," hadis qudsi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh memanggil malaikat Jibril tadi agar melihat maitihi meninjau daripada surga dengan segala persiapan dan penghuninya. Lalu setelah melihat itu, faqala unzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha wa raja'a wa qala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Setelah melihat daripada isi surga itu, maka malaikat Jibril melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Jibril, demi daripada kemuliaan Dia dan demi daripada kekuasaan Dia, bahwa tiada seorang mendengar daripada kabar surga itu kecuali dia akan masuk ke dalamnya tadi. Fa'ubat bil makarihi faqala irji ilaiha wanzur ilaiha faraja'a wa qala wa izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun. Pada waktu itu dilihat oleh Jibril, fa'ubat bil makarihi, dan dipenuhi jiwa Jibril daripada neraka itu dengan apa yang tidak disenangi. Faqala irji ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala irji ilaiha, memerintahkan oleh Jibril untuk melihat daripada isi neraka. Jadi Jibril tugasnya apa? Meninjau maitihi, apa-apa yang ada dalam surga dan dalam neraka. Wanzur ilaiha, dan melihatlah olehmu wahai Jibril ke dalam neraka tadi. Faraja'a, setelah melihat Sidin kembali. Qala wa izzatika, ujar Jibril, demi kebesaran Tuhan, demi kemuliaan Tuhan wahai Allah Ta'ala, laqad khasyitu, bahwasanya ulunnya khawatir, alla yadkhulaha ahadun, bahwasanya nantinya tidaklah akan masuk ke dalam neraka itu kecuali daripada hamba Tuhan juga. Thumma arsalahu ila an-nari faqala unzur ilaiha wa ma a'tu li ahliha fiha faraja ilaihi faqala wa izzatika la yadkhulaha ahadun sami'a biha wa hubba bisyahwat. Bahwasanya tidaklah masuk ujar Jibril wahai Allah Ta'ala pada neraka bian ini salah seorang pun fahubban bisyahwat, yang adalah tidaklah dipenuhi
adalah dipenuhi neraka itu dengan segala keinginan hawa nafsu tadi. Faqala qul ilaiha fanzur ilaiha wa raja wa qala wa izzatika wa jalalika laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Jadi Jibril khawatir juga kalau Jibril melihat daripada umat Nabi itu terbanyak dalam neraka tadi. Karena Jibril melihat keadaan neraka tadi pada sama makanya di surga isinya bermacam-macam menang dilihat oleh Siddiq. Wa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala udhkuru minan nar. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kepada Nabi, kalian bisa menyebutkan mengisahkan tentang sifat neraka itu. Sekalian sering jadi Nabi mendengar isi atau kisah neraka tadi. Ma syi'tum fala tadhkuruna syai'an illa wa hiya ashaddu minhu. Tetapi ujar Nabi bahwasanya yang dikisahkan kepada kalian neraka itu adalah di dalamnya penuh dengan apa? Penuh dengan api tadi. Nabi menyebutkan bahwasanya daripada neraka itu asyaddu minhu, nang di dalamnya pun lebih hebat dari apinya tersebut. Kalau kita jadi mendengar sekedar mendengar api neraka aja biasa bagi kita, tapi pun sudah masuk keyakinan asyaddu minhu, lebih hebat lagi nang di dalamnya, artinya azabnya luar biasa. Wa qala hadatsana Al-Abbas bin Fudail Al-Maruzi qala ana wa Musa ibn Nasr an Muhammad bin Ziyad an Maimun ibn Mihran annahu qala. Daripada Maimun bin Mihran ia berkata, ketika turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, ketika turun ayat yang artinya bahwasanya neraka jahanam itu adalah tempat kembali semuanya bagi mereka yang mengikuti akan jalan syaitan tadi. Ini maksudnya apa? Daripada ayat yang dibacakan oleh Sidin ini, mendengar nama itu, wa ba'a Salman yadahu ala ra'sihi. Sahabat Salman Al-Farisi mendengar ayat yang tadi, Sidin memegang kepala Sidin, lalu keluar lari buka, tidak tahan mendengar ayat yang tadi, bahwasanya jahanam itu tempat kembalinya semua bagi mereka tadi. Jadi kada tahan sampai sini tergering-gering mendengar ayat tadi, berbiji kepala dan Sidin buka lari sampai pulang ke rumah Sidin. 3 hari berturut-turut hanya Sidin waras pulang dengan ayat yang tadi. Kalau kita dibacakan ayat neraka biasa-biasa aja. Kalau sahabat itu dibacakan ayat neraka garing, terutama yang tadi sahabat Salman Al-Farisi. Jadi kedatangan di sini kedatangan menyandang daripada azab atau siksa neraka tadi apabila orang memasukinya. Kalau kita pernah tahan juga, tahan aja siksa neraka itu. Dikisahkan bahwasanya tulang-tulangnya hancuran pada tahan. Warwi Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'ati. Daripada Yazid Ar-Raqashi, daripada sahabat Anas bin Malik, ia bertanya, qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Anas bin Malik, malaikat Jibril suatu hari datang kepada Nabi di waktu bukan saatnya. Biasanya Jibril datang lawan Nabi itu ada saatnya, ada waktunya, ada ini, kadang kepadahan, kadang dahaban, dan langsung datang kepada Nabi. Fi sa'atin kana ya'tihi fiha mutaghayyirul launi. Waktu itu kata Nabi, aku tidak pernah melihatmu berubah wajah, pucat wajah. Biar ini kata wahai Jibril, hari ini datang secara tiba-tiba. Qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma arama li araka mutaghayyiral launi. Faqala ya Muhammad,
Ujar Jibril, wahai Nabi Muhammad, jituka bisa'atil lati amarallahu bimana ikhinar. Aku ini datang, ujar Jibril, bertepatan dengan perintah Allah Ta'ala. Tentang apa? Ditiupkan, aku ini mengisahkan datang hari ini, dinyalakan, ditiupkan, dinyalaki api neraka. Lalu Allah datang lawan dia, antan fiha wa la yanbaghi liman ya'lamu anna jahannama haqqun. Jadi Jibril bahwasanya tidaklah, sungguhlah tidak pantas bagi mengetahui kenyataannya bahwasanya neraka itu, neraka jahanam itu pasti menjadi sini. Jadi dulu mengisahkan ke sini, makanya wajah dulu hujan tadi. Jahanam itu pasti, dan adalah siksa kubur itu juga pasti, kata Sidin. Wa anna 'adzabal qabri haqqun wa anna 'adzabal qabri haqqun wa anna 'adzaballahi akbar. Dan siksanya yang terbesar adalah daripada dalam neraka tadi. Kata Jibril tadi, anta qarra'ainahu hatta ya'manna. Hendaklah bahwasanya minta perlindungan dari adab neraka tadi, wahai Nabi, kepada umat dia, dan supaya aman darinya tadi. Mungkin Jibril takutan wahai Rasulullah dari neraka tadi, sampai wajah ulun berubah. Asalnya ceria Jibril tadi itu menjadi pucat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibrilu siflana jahannam. Ujar Nabi, wahai Jibril, sifatkan, gambarkan apa jahanam itu. Jadi pianang berubah wajah tadi. Lalu kata Jibril, inna Allah ta'ala khalaqa jahannama uqida 'alaiha albasanatin fahmarrat. Sungguhnya, ujar Jibril tadi, wahai Nabi Muhammad, Allah menciptakan jahanam itu dengan nyalanya 1000 tahun sampai menjadi apa? Kita ulang kemarin daripada ceritanya. Jadi Nabi hendak tahun lagi, langsung lawan Jibril yang kedua. Setelah 1000 tahun menjadi habang tadi, thumma uqida 'alaiha albasanatin fabyaddat. 1000 tahun lagi dinyalakan, maka isi neraka tadi menjadi putih semua. Maksudnya apa menjadi putih? Thumma uqida 'alaiha albasanatin kaswaddat fahiya sauda'u mudlimatun. 1000 tahun lagi dinyalakan tadi, sehingga menjadi hitam gelap pula isi neraka tadi. Setelah menjadi hitam gelap, la yantabi lahabuha wa la jamruha, tidaklah pernah pajah daripada badannya, dan nyalanya terus banyarak tadi. Nyarak terus kadang pusing bajahan. Walladzi ba'atsaka bil haqqi law anna mithla kharami ibratin jirmi ibratin putiha minha lahtarqa ahlu dunya an akhirihim min harriha. Ujar Jibril demi Allah Ta'ala, jikalau bahwasanya sebesar lubang jarum saja dicelupkan di neraka tadi, kemudian dikeluarkan dari neraka, lalu diadap di antara penghuni dunia, niscaya musnahlah, terbakar penghuni dunia tadi karena panasnya aja. Panas nang jarum diadap di dalam neraka tadi, hanya jarumnya aja. Dan penghuni dunia kepanasan mati dengan sebab jarum tadi aja nanti dicelup di dalam neraka. Belum lagi manusia yang dicelup di situ, hanya jarumnya aja. La taraf ahlul dunya walladzi ba'atsaka bil haqqi law anna thawban min aswabi ahli nari ulika bainas samai wal ardi lamata jami'u ahli ardi min nadmiha wa harriha. Demi Allah, ya Jibril, jika kain atau baju penghuni neraka digantungkan di antara langit dan bumi, digantungkan aja, diangkat aja, didadai,
pasti binasa penghuni dunia akibat panas dan bau busuknya tadi. Bau busuknya dia tercium cuma mati, hanya bajunya aja digantungkan di antara dunia, antara langit dan bumi, matian mencium baunya aja. An akhirihim lama yajiduna min harriha walladhi ba'athaka bihaqqi nabiyyan law anna dira'an min as-silsilati allati dzakaraha Allah ta'ala fi kitabihi wudi'a ala jabalil ladab hatta yablugha al-ardu as-sabi'ah. Demi Allah dan Jibril, jikalau satu rantai dari neraka aja diletakkan di atas gunung, di atas bukit, pasti bukit atau gunung itu meleleh sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Rantainya aja di atas bumi meleleh rantai tadi sampai ke langit, ke bumi yang ketujuh. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan law anna rajulan bil maghribi yu'adzabu lahtaraqa alladzi bil masyriqi min shiddati 'adzabiha harruha syadidun wa qahruha ba'idun wa huliyuha hadidun wa syarabuha al-hamim. Demi Allah Jibril, hai Nabi, bahwasanya jika seorang disiksa di kutub barat, pasti masyarakat di kutub timur pun hangus terbakar karena panasnya. Karena neraka jahanam itu sangat dalam, dihiasi dengan besi, air campur nanah minumannya untuk penghuninya. Minumannya campur lawan nanah. Syarabuha al-hamimu was-sadidu wa thiyabuha muqatti'atun niran. Potongan api menjadi pakaiannya. Jadi benang dipakainya adalah pakaian dari api, dipakai oleh penghuni neraka tadi, kayak pakaian anak hancur awal. Laha sabatu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum, karena adalah terdapat 7 pintu dari neraka tadi. Setiap ada bagian tertentu, pintu itu ada sudah bagiannya, minar rijali wan nisa'i, baik golongan laki-laki atau golongan perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahiyya ka abwabina. Lalu pada waktu itu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah pintunya itu seperti pintu-pintu rumah kita di dunia? Hadhihi qala la, ujar Jibril, tidak wahai Nabi. La walakinnaha maftuhatun ba'duha asfalu min ba'din. Tetapi ujar Jibril, satu pintunya selalu terbuka, artinya siap melayani orang yang masuk ke dalamnya. Terbuka terus karena batu tutupan. Kalau kita itu rumah terbuka terus, ya terbuka terus. Yang neraka terbuka terus, rumah tersebut menanti orang yang mendatanginya. Ba'duha asfalu min ba'din, yang adalah pintu itu dengan satu dengan yang lainnya jaraknya masih rata 70 sana, perjalanan 70 tahun. Jarak satu pintu neraka daripada pintu neraka yang lainnya 70 tahun. Kullu babin minha asyaddu harran minan ladzi yalihi 70 lailan. Setiap selutik pintu dari neraka tadi lebih harat panasnya, hanya pintunya aja. Manil nabi yalihi, daripada pintu yang sesudahnya panasnya 70 kali lipat pada panas dunia. Hanya pintunya aja tercapai ya, usul-usul apalagi nang panasnya yang ini. Yusafu a'dallah ilaiha, yang adalah pada waktu itu digiring nantinya musuh-musuh Allah yang masuk ke neraka, digiring atau digiring ke dalamnya. Faidan tahau ila babiha, apabila sampai ke pintu tersebut, istaqbalahumuz zabaniyatu bil aghlali wassalasili, sudah disambut oleh malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah sudah menghadang, siapa masuknya langsung disambut oleh zabaniyah.
intinya selamat datang di neraka. Itu contohnya. Dengan apa disambutnya? Dengan rantai dan belenggu yang siap dikalungkan, dijarak di awak seseorang tersebut tadi. Sudah dirantai, sudah dibelenggu, siapa yang sudah diadab tadi. Fatasluhu silsilatu fi famihi, setelah dibelah dirantai tadi, rantai dimasukkan ke mulutnya tadi dengan tangkus ke burit. Coba malaikat Jabariyah tadi bakar rasa mulai muntuk masuk ke burit. Ada lagi rasa kasihan, ada lagi karena di neraka sudah tidak ada lagi rasa kasihan. Wa takhruju min duburihi wa taghillu yadahu yusra ila unuqihi, habis daripada rantai tangkus ke buritnya tadi, lalu tangan kiri diikat ke lehernya oleh malaikat itu. Dirantai tangan leher, tangan kiri pulang dijarak ke lehernya. Walakinna maftuhatun wa takhruju ila unuqihi wa tadkhulu yadahu al-yumna fi fuadihi. Setelah dijarat tangan kirinya, tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya, menembus bahunya, jalupan dadanya. Jadi kalau mau bergerak lagi, mungkin dia masih jarat di belakang lagi tangan dua. Ada ini tangan kiri sini, tangan masukkan ke dada, calung ke dada. Bisalasili wa tanza'u min baini katifaihi wa tashuddu bisalasili wa yukirna kulla adamin ma syaitani fi silsilatin. Setelah itu dijarat lagi, dan syaitan pun merangkul setiap manusia yang masuk ke dalamnya. Dikumpulkan oleh syaitan langsung jarat, diikat, dirantai, dan malaikat pun menyambut dengan pukulan besinya. Setelah dilihat satu kali besi lagi, silsilatin, pukulan besi, dan tidak dapat bebas darinya. Jadi kawannya oleh syaitan melawannya. Wa yushabu ala wajhihi wa tadribuhul malaikah bimaqami amin hadidin kullama aradu an yakhruja minha min ghammin uidu biha. Manakala hendak keluar daripadanya, uidu biha, dikembalikan lagi. Setelah dijatuh oleh malaikat daripada yang dipukul tadi, dicongol, berbahasa pulang, jatuh pulang, merasakan pulang tadi, kembali ke asal, jatuh pulang, kembali ke asal, jatuh pulang, sampai lawasnya terbang, sampai api, hanya api. Ya ada tadi pengkolan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mansukan hadil aqwabi. Lalu Nabi berkata, Allah Jibril, wahai Jibril, siapa penghuni yang masuk lewat pintu-pintu tersebut tadi? Pengkola amal babul asbari, amal babul asbaru fafihil munafiqun. Ujar Jibril jawabnya, wahai Nabi Muhammad, pintu pertama itu, pintu paling bawah itu nantinya dimasuki oleh orang-orang munafik dari neraka. Jadi pintunya paling bawah permulaan, ke atas kita al-asfal. Wa man kafara min ashabil maidati wa ali fir'auna wa ismuhu al-hawiyah. Masuk daripadanya pintu yang paling bawah, termasuk orang-orang kafir tadi yang menentang mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam, termasuk yang menentang Nabi Isa, nanti dikumpulkan di pintu yang paling bawah bersama orang munafikin tadi. Dan orang-orang golongan daripada Mu'tati Fir'aun yang namanya adalah pintu Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Walladhi talihi faqala Nabi wal babu tsani fihi al-musyrikun, pintu yang kedua. Yang terangkat tadi, siapa yang melewatinya, masukinya al-musyrikun, itu orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin yang masuk kepada pintu yang kedua,
yang dinamakan wa ismu al-jahim, neraka jahim. Wal babu tsalitsu, pintu yang ketiga, fihi shaibuna, yang memasukinya adalah kaum Sabiin. Kaum Sabiin ini ya Nasrani. Sabiin. Wa ismuhu Saqar, nama pintunya, nama nerakanya neraka Saqar. Warabi'u fihi iblisu wa man tabi'ahu, pintu yang keempat adalah dimasuki oleh iblis dan penyembah api dan para pengikut-pengikutnya. Masuk iblis akhirnya. Ismuhu Lazza, namanya pintu Lazza atau neraka Lazza. Wal babul khamisu, pintu yang keenam, fihi yahudu wa ismuhu al-Hutamah, pintu yang kanan itu yang masukinya adalah orang-orang Yahudi dan selainnya adalah daripada Yahudi. Ismu al-Hutamah, namanya al-Hutamah, neraka atau pintu al-Hutamah. Walaba musarisu bihi Nasara, bab yang keenam, pintu yang keenam padanya dimasuki oleh Nasrani juga, orang-orang Kristen atau orang lainnya. Wa ismuhu, dan namanya pintunya atau nerakanya as-Sa'iru, Sa'ir. Thumma amsaka Jibrilu hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Jibril mengisah lawan Nabi tadi, lalu Jibril berdiam setupat tadi. Hayaan min Allah, sidin api bepaten lawan Nabi, karena sumpah lawan Nabi akan bepaten banyak-banyak. Nah, Jibril pun beradab lawan Nabi sidin bepaten banyak-banyak, dia mau lagi. Hayaan min Rasulillah, faqala lahu alaihi salam, ala tukhbiruni min sukanil babi sabi. Wahai Jibril, karena tadi yang penghuni pintu ketujuh siapa? Lalu Jibril terdiam sidin. Kenapa? Sumpah lawan Nabi. Artinya pintu ketujuh ini tak banyak daripada umat Nabi. Lalu sidin terdiam karena menghormati Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Jibril, man sukanul babis sabi'i, siapa wahai Jibril yang masuk ke pintu ketujuh? Biar kada memandangkan, biar kada menjelaskan siapa orangnya. Faqala bihi ahlul kaba'iri min ummatika, oleh karena pian takut benar wahai Rasulullah, maka terpaksa ulun batahayakan. Pintu ketujuh ini adalah umat-umat dia yang menggauhi daripada dosa-dosa besar. Makanya ulun sumpah lawan pian tadi. Karena apa? Tak banyak wapian yang pintu ketujuh ini. Alladzina matu, yang mereka itu mati, walam yatubu, dan tidak pernah bertaubat hingga datang ajalnya atau mati tadi. Mendengar kata itu tadi, fakharra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maghsyian alaihi, lalu Nabi pingsan mendengar pintu ketujuh tadi. Umat sidin banyak masuk situ, Nabi pingsan sidin. Ada sidin manusia tahajudnya dengan umat sidin yang terbanyak tadi. Maghsyian alaihi, fawadha'a Jibrilu ra'sahu ala hijrihi. Setelah itu Nabi pingsan, maka Nabi diletakkan Jibril ke pangkuannya, bahu daripada Jibril. Diikuti oleh Jibril sedang sidin bahu sidin dari Nabi. Hatta afaqa, sampai Nabi itu sadar. Dan Nabi mendengar sidin yang di pintu ketujuh tadi sampai pingsan sidin. Tak ingat tadi. Kita ada lagi yang kada tak ingat lawan sidin. Falamma afaqa qala ya Jibril ma azumat musibati. Ujar Nabi, wahai Jibril, sungguh aku sangat gelisah sekali. Aku ini sangat khawatir sekali, dan aku ini sangat peduli lawan umatku.
sudah gagal musibah kepada umatku yang Nabi. Washtadda huzni, dan sungguh bertambah duka citaku yang Nabi. Wa yadkhulu ahadun min ummati an-nara, dan Nabi bertanya, apakah betul kena ada salah satu dari umatku yang masuk neraka? Ujar Jibril, qala na'am, ingin wahai Nabi, ada ahlul kabairi min ummatika, yaitu orang-orang mengakui dosa besar dari umat dia. Thumma baqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi pingsan mendengar nama tadi pulang, Nabi menangis Nabi karena menangis lagi datang berbohong itu pada menangis Nabi Nasidin meneteskan banyak mata aja. Kalau Nabi itu kadang-kadang sama kita Nabi. Oleh Nabi menangis supaya kita berbohong kata. Jadi Nabi Sidin menangis meneteskan banyak mata aja lagi. Mendengar Nabi menangis tadi, wabaka Jibril, dan Jibril empat jiwa sedih menangis jiwa sedih. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilahu. Setelah itu mendengar kisah daripada Jibril tadi, Rasulullah menangis tadi. Lalu Rasulullah memasuki akan rumah Sidin. Masuk rumah Sidin hingga apa? Masuk rumah wahtajaba aninnas, dan Nabi setelah masuk rumah tidak pernah lagi keluar rumah Sidin. Kecuali apa? Pakana la yakhruju illa ila sholati. Tidaklah Sidin keluar rumah kecuali untuk sembahyang aja lawan para sahabat tadi. Yusalli wa yadkhulu wa la yukallimu ahadan. Dan Sidin sembahyang keluar rumah tidak pernah lagi berpandai lawan para sahabat sedikit pun kata Nabi pada. Wa yaqulu bis sholati, dan Sidin mulai sembahyang. Wa yabki, Nabi menangis di terakhir habis sembahyang. Wa yatadarru ila Allah Ta'ala, dan Sidin berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia mendoakan umat Sidin. Fakana yaumits tsalits, setelah 2 hari Nabi tidak keluar rumah. Setelah hari ketiga, aqbala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah hari ketiga, lalu apa? Sayyidina Abu Bakar mendatangi Nabi. Hatta waqafa bil babi wa qala, sampai berdiri di muka rumah Nabi sahabat Abu Bakar tadi dengan ucapan, Assalamualaikum ya ahla baiti rahmati, halla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabil. Apakah aku boleh menjadi Sayyidina Abu Bakar menemui Nabi? Apakah boleh berkunjung kepada Nabi? Sudah masuk ke rumah Sidin, wahai penghuni rumah. Wa huwa yabki wa qala assalamualaikum wa halla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ahla bait rahmah al ila maulaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabil falam yujibhu ahadun. Diucapkan oleh sahabat Abu Bakar salam tadi, karena menjawabnya di dalam rumah tadi. Fa aqbala yabki marratan, karena dijawab oleh penghuni rumah, maka aqbala yabki marratan, Sidin pulih tadi. Sedihnya sahabat Abu Bakar tadi, mungkin Nabi ini garing di sini, akan menjauh-jauh dari rumah. Wa yaqau marratan wa yaqumu hatta ata baita Fatimah, sampai Sayyidina Abu Bakar tadi mendatangi rumah Siti Fatimah. Wa waqafa bil babi, dan Sidin berdiri di muka pintu rumah Siti Fatimah. Tsumma Sidin mengucap salam, Assalamualaikum ya ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam atas engkau wahai anak perempuan Rasulullah. Wa kana Aliun radhiyallahu ta'ala ghaliban, waktu itu Sayyidina Ali tidak ada di rumah, cuma ada Siti Fatimah saja. Faqala ya ibnata Rasulillah, ditakuni oleh sahabat Abu Bakar tadi, wahai anak perempuan Rasulullah, Siti Fatimah, inna Rasulullahi qad ihtajaba 'alan nas, bahwasanya Rasulullah tidak pernah aku lihat lagi Siti Fatimah keluar rumah selama beberapa hari ini, selama 3 hari ini. Apa yang terjadi lawan Nabi?
Falaysa yakhruju illa ila sholati, tidaklah Sidin keluar kecuali sembayangannya lagi. Fala yukallimu ahadan, Sidin pun tidak pernah lagi memanggil lawan kami. Apakah Sidin sangat lawan kami? Wala ya'tu ila hadin bidukhul, tidaklah Sidin menyudutkan bagi seseorang masuk ke rumah Sidin. Fastamalat Fatimatu bi'aba'atin qatwaiyatin wa aqbalat hatta waqafat ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama itu, lalu Siti Fatimah Sidin balak-balakas memakai jubah, pakai baju jubah, pakai baju kurung tadi. Dan terkeluar daripada kapas, bersiap-siap hendak mendatangi rumah Nabi tadi. Pada Siti Fatimah harus tahu juga di kisah Abu Bakar, Nabi kada keluar lagi selain sembahyang aja. Hatta waqafat ala babi Rasulillah, sampai Sidin berdiri Siti Fatimah tadi di muka pintu rumah Rasulullah. Tsumma sallamat, kemudian bersalam melawan Nabi. Wa qalat ya Rasulullah, ujar Siti Fatimah, wahai Rasulullah, ana Fatimah tu, ulun di Siti Fatimah nabiyan. Wa Rasulullah pada qalat falamma, mendengar nama itu diizinkan Nabi masuk tadi. Falamma nazarat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala Siti Fatimah melihat wajah Rasulullah tadi, bahkan bukaan syadidan, menangis juga Siti Fatimah dengan tangisan yang keras tadi. Lamma ra'at min halihi, karena dilihat oleh Siti Fatimah kondisi Nabi apa? Musqarran, awak Sidin kekuning-kuningan, artinya pucat. Mutagayyiran, berubah wajah Sidin tadi. Qaddaba lahma wajhi minal buka, Sidin lihat wajah Nabi tadi banyak daripada al-bukai wal husni, banyak keluar air mata dan sedih tadi. Faqalat ya Rasulullah, ujar Siti Fatimah, ya Rasulullah, walladhi nazala alaika, apa yang telah turun kepada pian itu. Yang pian sekarang ini pucat, kada pernah lagi pian berpaten lawan sahabat-sahabat. Faqala ya Fatimah tu, ja'ani Jibrilu, wahai Siti Fatimah, telah datang kepada oleh Jibril, wa wasofani abwab jahannam, dan dia sudah menceritakan lawan aku sifat-sifat daripada pintu-pintu jahannam. Wa akhbarani anna fi a'la babiha, dan dia mengkhabarkan kepadaku bahwasanya yang sepaling tinggi pintunya itu memasukinya adalah ahlul kabairi min ummati, orang yang membawa dosa besar daripada umatku. Fadzalikal ladzi abqani wa ahzanani, itulah yang membuat aku menangis menjadi Nabi dan membuat aku sedih sampai aku ini berubah wajahku dan pucat. Qalat ya Rasulullah, jadi pada ya Rasulullah, kaifa yaquluna? Qala bala tasuquhul malaikatu ila nari. Wahai Rasulullah, jadi Siti Fatimah, wahai Rasulullah, bagaimana umat pian tadi masukinya neraka tadi? Qala bala, ujar Nabi, ya, aku kisahkan sebagaimana Jibril tadi. Tasuquhul malaikah, mereka langsung diiring oleh malaikat dengan kepaksaan ila nari, ke neraka. Wala taswaddu wujuhum wala tazraqu a'yunuhum wala yaqtimu ala abwaihi wala yabranuna ma'asyayatin wala yudha alaihim salasilu wal aqlamu. Qala qultu ya Rasulullah, wa kaifa taqutumul malaikah? Faqala akhrijahu fabilillah. Ujar Siti Fatimah lagi, bagaimana malaikat tadi mengirim mereka? Nah, mengirim mereka tadi adalah malaikat, dan matanya mereka tadi biru, dan untung mereka dicap sudah, dapat distempel apa ditutup buat untung mereka tadi kalau boleh mengunciang. Dan mereka apa dikawanakan dengan iblis dan syaitan tadi dari neraka. Jadi Siti Fatimah, bagaimana malaikatnya yang membawa mereka tadi? Adapun laki-laki dihirit lewat apa? Ditarik lewat jangkutnya, lewat dagunya, tarik. Dibakar asam tadi. Wa amman nisa babid dawaibi wan nawasi, adapun perempuan ditarik dari punggungnya atau lewat rambutnya. Itu bakal tarik lewat asam tadi oleh
Zabaniyah. Itulah membuat aku sedih wahai Siti Fatimah. Fakam min bi syaibatin min ummati yang bidu ala yahdihi wa yuqadu ila nari wa huwa yunadi wa syaibata wa ta'afa. Setelah kita akan ditapakkan oleh Siti Fatimah tadi, malaikat menghalau mereka, mengirim mereka, apa yang diucapkan oleh Nabi, nang anom janabi, nang tua-tua iya dua, aduh janabi, kemudahan dan mereka nang dahulunya bungas tadi, nang mereka dahulunya tampan gagah tadi. Akhirnya apa? Digiring malaikat jiwa. Aku Nabi sangat malu, sangat sopan tahun 40 tadi. Nang dulu mereka bungas-bungas, akhirnya ada neraka. Aku melihat mereka Nabi rasa buruk tadi. Nang mereka dibawa oleh pemimpin malaikat neraka, malaikat Malik. Siapakah mereka? Aku tidak pernah menjumpai orang-orang seperti ini yang disiksa tadi. Sampai Nabi dibarang oleh Jibril, mereka disiksa tadi mukanya sampai hitam tadi, wajahnya pucat yang disiksa tadi. Demikianlah ujar siapa? Ujar malaikat Malik. Kata Jibril, aku ditugaskan oleh Allah Ta'ala mengantarkan orang-orang yang dihirit ke dalam neraka tadi. Kata malaikat Malik, wahai orang-orang yang celaka, siapa kalian ini? Disebutkan dalam riwayat lain, ketika malaikat menggiring mereka tadi ke dalam neraka, mereka menyeru, ya Muhammad. Mereka memanggil nama Muhammad. Artinya apa? Minta pertolongan lawan Nabi Muhammad tadi. Yang sudah dalam neraka ada yang pertolongan lawan Nabi. Wahwa yunadi wa syababa wa usna suwaratakum ila malikin fa idza nazar ilaihim malikun qala al malaikati man haula'i fama warada min ashqiyai a'jaba sya'nan fataqul malaikah hakadha amruna an na'tiyaka bihim ala hadil hayati. Lalu mereka berucap tadi, wahai Nabi Muhammad, mengira Nabi setelah menyeru tadi melihat malaikat Malik. Siapa Muhammad itu? Dia Malik. Muhammad apa nak? Dulunya buat nikah kita pernah mencari Muhammad. Nah sekarang ini aja nak cari nama Muhammad. Kalian waktu di dunia kalian nggak tahu nama Muhammad itu siapa orangnya. Dan waktu ini aja nak kalian yang mencari nama Muhammad tadi ditanya oleh Malik, siapa Muhammad itu? Malaikat bertanya, siapa kalian ini? Muncul kan kalian umat Nabi Muhammad, mengenal nama Nabi Muhammad tadi. Lalu apa? Mereka menjawab, kami adalah umat Nabi Muhammad yang diamanati Al-Quran. Kami ini adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kami ini melanggar daripada larangan Allah Ta'ala. Ma'anzal Qur'an illa ala ummati Muhammadin faida sami'u isma Muhammadin sawu. Wujud orang kalian ini udah nomor puasa Ramadan, atau kalian ini pura-pura aja minta kasihan supaya apa? Supaya minta keluarkan dari sini. Sahut malaikat Malik, Al-Quran tiada diturunkan kepada umat Nabi yang berada di dalam neraka sini. Ujarnya jawab lagi, kami ini umat Nabi Muhammad. Ujung-ujung kami umat Nabi Muhammad. Sahut malaikat Malik, apakah di dalam Al-Quran tidak memuat tentang larangan menggawi yang dilarang Tuhan? Maka kalian diturunkan Al-Quran oleh Nabi Muhammad tadi. Apakah kalian tidak mengamalkannya sampai masuk ke sini? Nah, salah siapa di malaikat Malik? Salah aku, salah menikah enggak? Maka sudah turun ayat di Al-Quran ini, larangan ini ada. Kenapa kalian menggawainya dan berada di sini? Dan setelah dekat Jahannam tadi, mereka dikirim lagi oleh Malik Zabaniyah. Sahut mereka, wahai malaikat Malik, bahwasanya perkenankanlah kami ini menangis. Kami yang menangis. Nah, kalau kami menangis itu Pak, payat dan lahum payakuna dumu'a
sudah kami kena tahan di sini. Hatta lam yaqalu dumu'un bayakuna daman. Mereka dipersilahkan menangis hingga kering air mata mereka tadi, dan air mata darah yang keluar dari mata mereka. Bayakuna daman, sampai sini keluar darah. Habis penyematan sudah. Benar-benar Nabi Muhammad memuji mereka. Nabi Bayakulu malikun ma ahsana hadal buka. Ujar malaikat Malik, bagus ya Bang, ini kemana kisah kaya ini? Nah kaya ini aja, waktu di sini aja menang senang kaya ini. Laukana di dunia, jikalau dahulunya dunia nak kaya ini, dia malaikat Malik kan. Laukana hadal buka di dunia min khasyatillah, jikalau ini kaya menangis di dunia karena takut kepada Allah Ta'ala, masatkumun nar al-yawma, tidaklah akan menyentuh wajah kalian, tubuh kalian oleh api neraka pada hari ini. Tapi jadi malaikat balik ini sudah tidak ada lagi ampunannya. Itu sudah malaikat zamannya sudah menghadangi. Jadi aku serahkan tugas kepada malaikat zamannya, tinggal mereka aja lagi dua nikah. Aku ini jadi malaikat balik, tidak lagi perasaan kasihan dengan nikah tadi. Mohon maaf aja istilahnya malaikat balik. Aku kata kamu menolong ini Pak. Fayaqulu malikun zabaniyah. Kemudian malaikat balik berkata kepada malaikat zabaniyah itu, alquhum, lontarkan mereka, lemparkan mereka. Wa alquhum finnari, lemparkan mereka ke dalam neraka. Ada ini jadi malaikat balik. Fa idza lahu finnari nadu bi ajmaihim. Apabila sudah mereka dilemparkan ke dalam api neraka tadi, nadu mereka berteriak dengan keseluruhannya. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Fatarja'un nar anhum fayaqulu malikum. Maka dikembalikan mereka dari neraka tadi. Fayaqulu malikum ya nari khudihim. Ujar neraka, wahai malaikat Malik, mereka yang mengucap la ilaha illallah, aku berikan mereka. Ujar malaikat Malik, ya nar khudihim faqulu kaifa aquduhum wa hum yaquluna. Ujar malaikat Malik, adakah mereka mengucapkan la ilaha illallah tadi? Fayaqulu Malik, linnari khudihim faqulu kaifa aquduhum wa hum yaqulun. Bagaimana aku menyiksa, mencuculakan mereka, wahai Malik, sedangkan mereka mengucap la ilaha illallah tadi. Semuanya kita berasa dimudahkan Allah Ta'ala, rezeki dari Allah Ta'ala, mati bersuah khotimah, diyoga dari bersuah khotimah. Mudah kita kumpulkan dalam sudah berdosa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada rezeki Mekah dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khairan bidin wa alimna ta'ala khairan bidin wa alimna ta'ala khairan bidin wa alimna ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah.